diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan Bapak Yepi untuk menemui beliau. Wah, asik banget. Wah, hall olahraga. Assalamualaikum. Juga mungkin kawan-kawan di dinas. Yang pertama, terima kasih Pak Yogi di kedatangan kami kemari. Pertama adalah silaturahmi, yang kedua kami mohon arahan. Kami sangat berterima kasih sekali sesuai kemarin yang disampaikan, ditawarkan untuk Poktan dan hibah mungkin bila terkata, namun karena kita bertetangga sama sebelah juga sudah cukup lama, kadang-kadang mereka pun juga ikut ngeliatin KWT kita, jadi kadang-kadang kita akhirnya berpikir kembali, kita mantapkan untuk mematangkan, memaksimalkan keberadaan KWT Pak. Tentunya KWT ini secara birokrasi mungkin ya pengurusnya ada ibu-ibu, namun tetap disupport oleh bapak-bapak dari beberapa RT dan pengurus RW. Nah, oleh karena itu beberapa konsep yang sudah kita canangkan, barangkali mungkin nanti ada arahan masukan, dan tentunya yang ujung-ujungnya kita butuh masukan untuk supaya dapat support Pak. Kalau support Pak Yepi pasti itu tentunya Bapak Buida. Artinya di tempat kami nanti itu ini hadir di apa tadi ketika saya baca tadi pagi WA-nya boleh jam sebelum mungkin kita lanjut ya, kita dengan santai aja, bersantai Pak ya. Iya. Akrab nih, Iya, santai ya. Silakan dulu ya. Tim kami dari bidang pertanian, karena saya panggil Pak Kabirnya, Pak Teguh Putri, karena saya ingin beliau nanti yang intens. Nah, Pak Firgos, kepala bidang peternakan, Pak Firgos, ini Pak Teguh sebagai koordinator penyuluh Pak ya, dan Bu Putri sebagai dia mana kurang salah. Ada ya Bu Putri, kalau belum ada kasih penyuluhan dasar pasangan ya. Masyarakat Pak ya. Memang ya kita perlu usaha, perlu perjuangan, karena untuk masalah ini kan masih belum klik semua dengan warga ya. Nah, kebetulan saya di RW 20 itu kekompakannya luar biasa Pak ya. Itu yang saya punya apa ya, modal sebagai semangat keyakinan dan kejujuran ya. Keduanya saat ini dengan periode Presiden Pak Prabowo, di mana beliau sebagai ketua KTNA nasional, tentunya kan Presiden juga otomatis konsep Pak Presiden ke pangan nanti. Pangan malah beliau punya target Indonesia swasembada gitu kan ya. Untuk 5 tahun ke depan kan, dari segi pangan ya, beras dan macam kan. Nah, terus sekarang kondisi di alam ini juga terjadi menentu Pak. Ya, perang, kemudian ngurus campur ke mana-mana. Pengaruh kesehatan kita juga Pak ya. Secara ekonomi, terus iklim sekarang sudah menentu. Ya sekarang suhu panas luar biasa. Harusnya perhitungan iklim sekarang udah musim hujan Oktober sampai Desember pokoknya dulu zaman sakit kecil ya, akhirnya yang musim hujan ya. Berber Oktober ya, terus ke April ini pasti kemarau. Jadi udah pasti pola tanam Oktober padi ini palawija kan saya udah bisa prediksi Pak. Karena kenapa? Sudah banyak kerusakan alam yang betul. Ini, ya, sehingga suhu akan berubah. Ya, jadi akan kondisi alam kan. Nah, terus ditambah selanjutnya tanah selatan memang mau tidak mau harus menyadari kita sebagai warga Tangsel, kita itu hanya punya lahan hanya sekitar 64 km persegi yang semuanya sudah dikuasai pengembangan ya, peluang segala macam, hanya 50% ya tanah pasungnya, pekarangan rumahnya, atau
yang tidak produktif, yang punya masyarakat yang mau sama ini tidak produktif. Hanya mungkin kebanyakan kita akuin tanamin apa adanya, tanamin bunga pun mungkin enggak gitu ya, atau rumput gitu kan. Itu punya potensi alam-alam yang blok gitu ya. Kalau pemerintah bisa aja dia usaha sekarang tahun depan dibangun, tapi kan suka mangkrak belum siap. Kitanya betul. Kalau menurut saya lebih baik pokoknya organ dulu nih, misalnya bahan yang ada di bapak itu udah bagus kemarin, udah tanamin timun subur kalian, terus sawi juga subur, jagung subur. Berarti menandakan bahwa tanah sangat cocok buat berkultur pak ya. Nah, apa itu ambulan timun segala macam kan. Nah kita banyak gini, yang namanya dewan kan wakil rakyat juga. Pas berani bapak kesana ke DPRD nyampe. Misalnya ke komisi 2-nya asal warga yang itu ya, itu rumah rakyat atau DPRD dengan bukan buat anggota dewan, mereka sebagai wakil rakyat sana gitu. Bisa menyampaikan konsepnya gitu supaya kenapa itu didorong oleh staf politisnya, oleh dewan ya, gaya goodwill dan good ini ke pemerintahnya gitu. Jadi supaya dua-duanya klik supaya itu enak kalau semuanya bergerak nih akan maksimal. Nah segitu banyak kebutuhan dan mau banyak bapak-bapak yang sekarang ini mulai menanam di depan ini ya, cuman belum terkonsep dengan ya gitu lah. Rak buat rapi, depan rumah itu ya, bukan tapi nanam depan halaman tapi depan rumah itu di atas got itu gitu. Nanti bikinnya apakah makanya itu masuk pemerintah turun nanti di Musembang apa di mana gitu. Bapak di depan got akan bikin mungkin rak dari rangka baja gitu ya. Pak bisa 40 cm per blok berapa? Nanti ada desainnya. Usulan di Musembang, dibangun berderet tapi pada depan. Iya benar. Baja setinggi mungkin segini cukup nih. Gitu ya. Biar capek di atas sini dan capek bawah. Nah itu supaya kelihatan ada sekupnya. Baik bisa didesain bentuk sesuai dengan kondisi lingkungannya, apakah per 10 meter atau per berapa ngikutin kondisi lingkungannya. Jadi kalau udah rapi, begitu mana doang kelihatan berderet, rapi. Nah gitu maksudnya gitu ya. Nah, supaya itu menata itu supaya penataannya juga lebih enak, tapi nanti di depan gangnya pakai gapura, berapa gitu, enak gitu. Depan bareng-bareng warganya tuh tiap pagi ada kayu, diamin, diabagi supaya ini minimal nanti kalau udah ada berubah untuk rumah yang penting masih depan rumahnya buat rumah seperti dapurnya gitu kan. Nah, kalau berlebihan bisa dijual, buang sayur. Mana? Oh iya, namanya klaster apa? DKPPP Rukun Warga Mandiri Tahan Pangan. Kota Tangerang Selatan. Ini dia ada, wah ini labu madu. Ini wah labu. Wah pating grandul. Wah